Sidang kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh Fajar Umbara, suami dari Yuyun Sukawati, kini berlanjut. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang itu harus berjalan secara virtual, lantaran Fajar Umbara sebelumnya dikabarkan tidak menghadiri sidang perdana lantaran terpapar virus COVID-19. Hal tersebut membuat kuasa hukum Fajar Umbara menghadiri sidang dakwaan tanpa ditemani oleh kliennya tersebut. Selaku perwakilan dari kubu Fajar Umbara, kuasa hukum dari aktor sekaligus sutradara itu pun akhirnya menjelaskan situasi jalannya sidang yang harus berjalan dengan banyaknya gangguan. Agendanya hari ini kan pembacaan dakwaan toh. Cuman kita tahu karena sidang sekarang kan dilakukan secara online toh, jadi klien kita Fajar tidak bisa dihadirkan di persidangan. Itu satu, yang kedua juga banyak kendala teknis lah. Tadi banyak suara-suaranya kurang terlalu berisik, jadi Fajar juga tidak perlu mendengarkan juga dengan jelas dakwaan tadi dari jaksa. Nanti sidangnya akan dilanjutkan lagi tanggal 27 Juli jam 10 pagi untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dari pihak jaksa. Tadi undang-undang perlindungan anak biasa, itu juga tentang ada tadi baca kronologis lah kurang lebih dakwaannya seperti itu. Ancamannya di atas 5 tahun. Ya itu aja tadi yang lebih kepada teknis saja lah. Maksudnya saya hanya berharap moga-moga sidang selanjutnya itu tidak ada lagi trouble seperti ini. Walaupun ini kan berkaitan dengan masa depan orang, berkaitan dengan haknya klien kita, ya biar dia juga mengerti tentang dakwaan itu. Biar juga jadi semua kita tahu apa sih permasalahannya, biar dibuka dengan terang. Terus satu, yang kedua juga kalau seandainya sidangnya, saya mohon kepada Ibu Jaksa, moga-moga dia bisa menghadirkan klien kita lah ke sidang ini kan. Kalau seandainya proses sidang online ini masih seperti yang tadi gitu loh. Karena kan kalau sidang jam sore begini tuh banyak orang yang sidang, jadi di lapasnya itu sendiri pasti mereka juga banyak orang yang disidangkan, jadi berisik sekali. Moga-moga kalaupun memang tidak dihadirkan, harus dikasih ruang di sana biar tidak berisik toh. Nah, kurang lebih begitu sih, itu aja permintaan saya. Moga-moga Ibu Jaksa bisa menghadirkan klien kita Fajar pada sidang berikutnya. Ya, sempat ya kena COVID waktu itu. Sebenarnya sidang tuh dari bulan kemarin, cuman karena dia ada kena COVID terus kemarin diisolasi dulu. Terus sempat cari beberapa tempat untuk isolasi, itu pada penuh semua. Tadinya mau di rumah sehat Tandon kan, ternyata masih diisolasi di Polres. Ya, tapi pujiannya udah sehat sih. Ya, semoga proses persidangannya itu dapat berjalan dengan baik. Nanti kita akan uji lah mengenai saksi-saksi kita di ruang yang terbuka ini. Apalagi teman-teman media juga kan ikut mengawasi juga di dalam. Paling tidak nanti apa-apa saja yang disampaikan di muka persidangan itu akan kita pantau, akan kita uji, baik saksi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa di sini. Agenda selanjutnya nanti kan akan hadirkan dari saksi dari jaksa toh. Nah, cuman tadi sebenarnya langsung mau mengajukan saksi itu, berhubung karena tadi jaringannya itu di pihak lapasnya tahanan Fajar itu banyak yang melakukan persidangan, makanya berisik, kita tidak mendengar nanti Fajarnya di sana apa yang disampaikan sama majelis dari sini. Kayak begitu. Teka-teki permasalahan antara Yuyun Sukawati dan Fajar Umbara sampai saat ini belum menemui titik terang terkait kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh sang suami. Lantaran hal itu, sidang perdana pada tanggal 5 Juli antara dirinya dengan Fajar harus ditunda lantaran pria yang berprofesi sebagai sutradara itu terpapar virus COVID-19. Kini, sidang yang dilanjutkan pada tanggal 22 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Tangerang itu harus diwarnai dengan banyaknya gangguan lantaran Fajar Umbara yang menghadiri sidang secara virtual. Yuyun yang hadir dalam sidang itu didampingi oleh kuasa hukumnya yang mengaku sudah sangat siap untuk menghadapi sidang lanjutan yang akan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2021 mendatang. Hari ini sudah sidang tadi agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa dan dari lawyernya terdakwa tidak mengajukan
untuk eksepsi. Jadi perkara ini lanjut dan agenda sidang berikutnya adalah saksi untuk korban. Gitu. Tadi sedikit ini ya, kesalahan teknis karena suaranya tidak begitu terdengar dari seperti virtual lagi, cuman mungkin di ini ya dikoordinasiin supaya lebih kedap suara di minggu depan, karena kalau minggu depan masih sama ya akan tetap seperti ini jadinya. Nah, kita mungkin dari sana mungkin ada koordinasi supaya suaranya lebih minim gitu, karena tadi suaranya kan begitu ya, teman-teman media juga ada di situ, suaranya keluar sekali gitu, kita bising kedengaran di dalam seperti itu. Aku ngikutin sih ya, istilahnya hari ini udah sidang, cuma memang ada kendala teknis. Tadi juga Ibu Jaksa udah manggil aku juga sama anak kan untuk kesaksian dan aku udah siap tadinya, tapi akan ada kendala teknis yang di tahanan lapasnya nggak kedengeran gitu. Cuma memang tadi juga pengen lihat juga sih, kan dijanjikan waktu itu pada waktu tanggal 5 kemarin kan akan memberikan tes lab Fajar itu COVID-nya dari tanggal berapa, diisolasi di mana, dan selesai negatifnya tanggal berapa. Saya juga belum ditunjukkan, makanya tadi juga sebenarnya pengen lihat sih gitu. Ya mungkin menanggapi dakwaan ya itu apa yang sebetulnya, apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Itu makanya tadi saya udah siap banget waktu Ibu Jaksa manggil untuk saya kasih kesaksian sama anak. Tadinya sih berharap ya, tapi ternyata memang ada kendala teknis, daripada nanti nggak jelas kedengaran ya ini juga akan diulang seperti itu. juga sempat dengar semua kalau ya tidak ada yang diakui ya, dibatas semua ya gitu. Tapi pengacaranya bilang ya nanti aja di pembuktian kan gitu. Iya. Biarkan fakta-fakta sidang yang membuktikan seperti itu sih gitu. Dan kita juga bawa ini rujukan dari dokter bedah yang untuk pengantar harus operasi. Iya, nanti akan ditunjukkan juga oleh Bu Yuyun di sidang berikutnya. Ya, nanti fakta yang berbicara aja, ya kan? Gitu aja seperti itu sih. Kasus yang kini dialami Yuyun Sukawati dan suami Fajar Umbara kini belumlah usai. Hal itu membuat Yuyun sedih lantaran sang anak yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh sang ayah. Aktris pemeran sinetron Jin dan Jun itu pun berharap agar permasalahannya dengan sang suami cepat selesai agar bisa mendapatkan keadilan untuk sang anak. Sedih aja sih. Sedih lah ya, istilahnya apa yang saya alami selama 2 tahun dan juga akhirnya korban anak saya, ya istilahnya ya ternyata tidak diakuin gitu kan. Ternyata dengan ditahannya dia selama hampir 4 bulan kali ya, dari bulan April, ya mungkin belum berubah gitu. Capek juga sih kok istilahnya tidak masih aja gitu ngeles gitu seperti biasanya. Ya sudah nggak apa-apa, nanti kan kita fakta yang berbicara aja gitu. Bersyukur sama yang di atas bisa lepas dari hubungan beracun ini gitu. Maksudnya sangat menyesal aja sih kalau kenapa nggak dari dulu gitu, sampai semuanya sudah terlambat, anak jadi korban, orang tua meninggal gitu aja sih. Tapi ya sudahlah, semuanya yang di atas. Aku cuma berdua sama anak, tapi aku percaya Allah itu maha kuat, maha kaya semuanya. Cuma bergantung sama yang di atas dan semua orang yang udah mendukung, seperti lawyer aku semua nih, dari keluarga juga, dari pesantren, ya kan. Terus anak juga, dimanapun juga saya seorang ibu, saya akan berjuang untuk anak saya. Ya doakanlah mudah-mudahan segera cepat. Doain aja teman-teman biar cepat selesai, biar mendapat keadilan gitu. Sesuai dengan putusan.